Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali hari ini kita ditemani oleh Romo Purboyo Dias. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Purboyo dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa Romo yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Apa kabar Romo? Kabar baik Ibu Marita, sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga dimanapun Anda berada juga dianugerahi rahmat dan kebaikan dari Tuhan. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Purboyo. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu sepanjang hidup kami. Khususnya pada hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kau ajak untuk bertobat dan sama seperti anak kecil. Semoga Engkau senantiasa membimbing kami, membimbing segala usaha dan pertobatan kami, agar kami mampu untuk berubah dari perbuatan kami yang lama, dari manusia yang lama menuju manusia yang baru. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami Kau kuatkan, kami Kau bimbing, dan Kau sertai selalu, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu yang setia. Dan kiranya juga melalui pertobatan dan usaha kami pun bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah merekalah orang suci, sahabat Allah, yang mulia karena mewartakan kebenaran ilahi. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 2 ayat 8 dilanjutkan sampai bab 3 ayat 4. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sabdanya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, dan makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel, maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan. Lalu sabdanya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini, dan isilah perutmu dengannya. Lalu aku makannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, hai anak manusia, maka pergilah, temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, baiklah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu, melebihi segala harta. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku,
dan kehendak-Mu menjadi penasihat bagiku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Betapa manis janji-Mu bagi langit-langitku, melebihi madu di mulutku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan bagiku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita dengarkan sabda Tuhan menurut Matius bab 18 yang akan disampaikan oleh Romo Dias. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Purboyo Dias untuk kita semua. Baiklah, kita bertanya kepada Romo Purboyo Dias. Bagian pertama ini, Romo, kabar sukacita apa yang disampaikan kepada pendengar yang terkasih? Sahabat Oase Rohani Katolik, pada bacaan pertama tadi kita mendengar dari kitab Yehezkiel, bagaimana Yehezkiel dipanggil oleh Allah untuk mewartakan keselamatan kepada bangsa Israel. Maka pertama-tama tentu kabar sukacitanya adalah keselamatan untuk bangsa Israel yang saat itu mengalami pembuangan di Babel. Yehezkiel dipanggil oleh Allah, diutus oleh Allah untuk mewartakan kabar keselamatan, meskipun kabar itu adalah kehancuran bangsa Israel. Karena pada saat itu, pada saat pembuangan, Israel itu diluluhlantakkan. Karena apa? Karena memang bangsa Israel pada masa itu dia tidak mendengarkan firman Tuhan,
bangsa Israel pertama tidak mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel itu juga menyembah Allah-Allah yang lain. Dan yang ketiga, bangsa Israel juga memiliki kesepakatan atau memiliki perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang lain sehingga melupakan Allah. Bangsa Israel melupakan kekuatan Allah, penyertaan Allah yang padahal Allah sudah membimbing, Allah sudah menasehati, Allah sudah mengirimkan para nabi, tetapi bangsa Israel selalu saja mengkhianati perjanjian dengan Allah, berdosa, dan kemudian kembali lagi kepada Allah. Maka Nabi Yehezkiel diutus oleh Allah untuk kembali mengingatkan bangsa Israel agar kembali kepada Allah, menyembah kepada Allah saja. Itulah kabar sukacitanya untuk bangsa Israel bahwa Yehezkiel diutus dan dipanggil. Maka dalam bacaan tadi kita mendengar, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini." Yang menarik di sini adalah Allah menggunakan kata "hai anak manusia" kepada Nabi Yehezkiel. Mengapa? Karena ingin menggambarkan bahwa Yehezkiel memang manusia ya, tetapi ingin menggambarkan di sini adalah sebagai manusia Yehezkiel memiliki kelemahan. Sebagai seorang nabi, Yehezkiel juga memiliki kekurangan, maka hanya bergantung pada Allah saja. Itulah poin yang ingin dikatakan oleh Allah, "Hai anak manusia." Yehezkiel memang kemudian benar-benar berpegang hanya kepada Allah saja, sehingga mendengarkan sabda Allah, mendengarkan perintah Allah, dan akhirnya mewartakan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang dalam masa pembuangan, termasuk juga Yehezkiel ikut di dalamnya. Yehezkiel ada di dalam masa pembuangan itu bersama dengan orang-orang Israel lainnya. Dan di sini juga dikatakan, jangan membantah seperti kaum pemberontak itu. Maka ketika Allah memanggil Yehezkiel, mengutus Yehezkiel, Allah sudah mengatakan kepada Yehezkiel, jangan membantah. Maka dalam panggilan Yehezkiel ini, yang pertama dan yang utama adalah ketaatan kepada perintah Allah. Itulah yang ingin Allah sampaikan. Maka Yehezkiel menerimanya, dan kemudian apa yang disuruh oleh Allah? Nganggakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Di situ ada gulungan kitab, dan respon Yehezkiel adalah Yehezkiel taat kepada perintah Allah, dia memakannya, dan dia kemudian menyatakan di situ bahwa gulungan kitab itu terasa manis ya. Maka memang yang pertama yang ingin kita renungkan adalah panggilan Allah kepada Yehezkiel, ataupun relevansinya bagi kita semua para pendengar, panggilan Allah harus kita lakukan dengan taat tanpa ada pemberontakan ataupun tanpa ada pertanyaan. Kita harus mengikuti panggilan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Allah sudah memanggil kita, Allah sudah mengutus kita, maka kita melaksanakannya dengan taat. Itu yang pertama berkaitan dengan panggilan Allah kepada Yehezkiel. Lalu kabar yang kedua adalah tentu tadi keselamatan. Di bagian akhir Allah bersabda lagi, "Hai anak manusia, mari pergilah, temuilah kaum Israel dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka." Maka kabar gembira yang kedua adalah dengan diutusnya Yehezkiel, orang-orang Israel yang saat itu dalam masa pembuangan itu mau untuk ditegur oleh Yehezkiel sebagai nabi besar saat itu yang dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah. Maka ketika orang Israel ditegur, disadarkan dosa-dosanya,
umat Israel, bangsa Israel harus kembali lagi kepada Allah. Maka dengan kembali kepada Allah, keselamatan itu terjadi. Itu kabar sukacita yang kedua. Maka sebetulnya kata Yehezkiel sendiri atau arti kata Yehezkiel sendiri adalah Allah yang menguatkan. Maka di dalam tugas perutusannya, Yehezkiel memang betul-betul dia mengalami penolakan dari bangsanya. Yehezkiel mengalami yang tidak enak karena pada saat itu adalah masa pembuangan gitu. Tetapi Allah yang menguatkan sesuai dengan arti namanya, itu yang menjadi kekuatan bagi Yehezkiel untuk terus melayani, untuk terus mewartakan, untuk terus bersabda dan mengingatkan bangsa Israel agar kembali kepada Allah. Jangan mengkhianati perjanjian dengan Allah agar selamat. Itu yang ingin disampaikan. Siapakah Nabi Yehezkiel itu? Mengapa dia berada di tengah-tengah bangsa Israel, Romo? Iya, Nabi Yehezkiel memang dia adalah anak keturunan imam ya pada masa itu. Dan kemudian dia dipanggil oleh Allah ketika bangsa Israel dalam masa pembuangan gitu. Dalam masa pembuangan, Allah kemudian memanggil dan mengutus Nabi Yehezkiel ke tengah-tengah bangsa Israel untuk mengingatkan akan perjanjian bangsa Israel dengan Allah gitu. Karena bangsa Israel ini dia berpikir bahwa pembuangan yang terjadi itu karena kesalahan leluhur-leluhurnya gitu. Maka bangsa Israel, Nabi Yehezkiel ingin mengingatkan bahwa keselamatan itu adalah pribadi saya dengan Allah gitu. Tetapi bangsa Israel melihatnya ini karena leluhur-leluhurnya sehingga bangsa kami kemudian mengalami pembuangan. Bangsa Israel mengingatkan, karena dosa-dosa kita lah, dosa-dosa kita semua, termasuk kita pribadi gitu. Jadi harus ada tanggung jawab pribadi dari manusianya, dari bangsa Israel saat itu, bukan malah melihat ke belakang, melihat ke diri sendiri. Saya telah berdosa karena telah meninggalkan Allah dan menyembah Allah-Allah yang lain, Allah-Allah yang asing, dan mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain, padahal perjanjiannya adalah dengan Allah saja. Nah, makanya tujuan Yehezkiel diutus oleh Allah itu untuk mengingatkan kembali bangsa Israel, menegur kembali bahwa ini adalah dosa yang dibuat oleh diri mereka, bukan hanya oleh leluhur-leluhurnya, bukan oleh orang-orang tua zaman dulunya gitu, tetapi diri mereka saat itu yang membuat mereka berdosa dan kemudian mengalami itu, dan Allah menghukumnya sehingga kerajaannya diluluh lantakan, dihancurkan gitu, dan kemudian dibawa ke pembuangan. Ada 3 tahap pada saat itu bangsa Israel, kerajaan itu ketika hancur lalu dibawa ke pembuangan, ada 3 tahap gitu. Dan disitulah Yehezkiel di tengah-tengah bangsa Israel ketika mengalami pembuangan, dia harus mewartakan yang mungkin pahit, yang mungkin tidak mengenakan sehingga dia mengalami penolakan. Pewartaannya adalah bahwa bangsa Israel atau kerajaannya itu akan dihancurkan. Itu tentu tidak mengenakan ya, dan tentu pasti orang-orang sebangsanya akan menolak. Tetapi ya itulah yang menjadi pewartaan yang diutus oleh Allah, sehingga mau tidak mau ya Yehezkiel harus mewartakan itu kepada bangsa Israel. Kehancuran mereka. Mereka akan mengalami pembuangan gitu. Tetapi akan diutus seorang nabi ke tengah-tengah untuk mewartakan bahwa bangsa Israel harus kembali kepada Allah. Itu yang mungkin bisa kita renungkan, pertobatan bangsa Israel ya. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, memang seringkali bangsa Israel itu bertobat, lalu kemudian mengkhianati Allah, berdosa lagi, bertobat lagi, Allah mengirim nabi lagi, bertobat lagi, kemudian berdosa lagi, seterusnya. Yeah. Selalu ada rangkaian seperti itu dalam sejarah bangsa Israel. Tetapi Allah tidak henti-hentinya memberikan, mengutus
nabi-nabinya untuk mewartakan keselamatan untuk bangsa Israel. Maka pertobatan itu penting ya. Maka kalau saya menyimpulkan dari bacaan pertama, juga nanti di dalam bacaan Injil, ini temanya lebih kepada pertobatan. Bagaimana nanti di bacaan pertama bangsa Israel diajak untuk bertobat kembali kepada Allah. Yehezkiel lah yang diutus untuk mewartakan itu. Temuilah kaum Israel dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka. Itu dalam bacaan pertama, dan nanti di dalam bacaan Injil juga sama mengenai pertobatan. Maka tema pertobatan inilah yang kita angkat, yang kita renungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana relevansinya ya? Mungkin dari panggilan Yehezkiel sendiri dulu. Yehezkiel dipanggil dalam situasi yang tidak mengenakan ya. Situasi pembuangan gitu. Lalu bagaimana relevansinya dengan kita kalau kita mengkaitkannya dengan hidup kita sekarang? Kita sebagai orang Katolik juga dipanggil oleh Allah, diutus oleh Allah untuk mewartakan keselamatan, mewartakan kabar gembira. Tentu situasinya juga hampir sama kalau dalam bacaan pertama, Yehezkiel dalam situasi pembuangan yang tidak mengenakan. Dalam situasi kita yang saat ini juga kita mengalami penolakan-penolakan juga, atau mengalami intimidasi, diskriminasi di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial. Tetapi kita harus mengikuti panggilan Allah untuk tetap mewartakan. Yehezkiel tidak gentar. Yehezkiel tetap mewartakan kendati mengalami penolakan ataupun dia mengalami hal yang tidak enak. Dia tetap mewartakan Allah karena Allah sudah mengutusnya. Maka relevansinya bagi kita juga, bagi para pendengar, para pemirsa, kita dipanggil oleh Allah, diutus oleh Allah juga untuk mewartakan. Kendati mungkin ada penolakan di dalam hidup kita, dalam masyarakat kita, dalam lingkungan sosial kita, kita tetap mewartakan Allah, mewartakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkataan kita, dalam perbuatan, tindakan, sehingga orang lain, orang masyarakat kita melihat bagaimana kita mewartakan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang bisa kita renungkan dan kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Romo, dalam bacaan ini dikatakan, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini. Apa maksudnya makanlah gulungan kitab ini, Romo? Iya, makanlah gulungan kitab ini. Jadi memang Yehezkiel itu menuruti perintah Allah untuk makan gulungan kitab. Di situ gulungan kitab ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Itulah yang akan terjadi pada bangsa Israel waktu itu, bahwa akan ada kehancuran bangsa Israel. Maka di situ ada ratapan, ada keluh kesah, ada rintihan. Yehezkiel diminta untuk memakannya, bahwa apa yang dimakan itu pahit karena isinya rintihan, keluhan, ratapan, keluh kesah ya. Tetapi dia merasakannya terasa manis ya. Itu yang tadi saya bilang bahwa Yehezkiel harus mewartakan kepada bangsa Israel akan kehancuran. Itu adalah pahit, apalagi kehancuran bangsanya sendiri. Tetapi itu terasa manis karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menguatkan dia. Allah sendiri yang memberikan kekuatan kepada Yehezkiel untuk mewartakan, untuk berani mengatakan kepada bangsanya, untuk berani menegur bangsanya akan apa yang terjadi ke depannya nanti. Itu tadi maksudnya. Memberikan gulungan kitab lalu memakannya. Maka Yehezkiel pun menuruti perintah Allah, kehendak Allah dan melaksanakannya. Dan kemudian mewartakannya kepada bangsa Israel. Begitu. Iya. Romo, apa sajakah dosa-dosa yang sudah dibuat oleh bangsa Israel pada waktu itu? Iya, dosa-dosa yang dibuat oleh bangsa Israel kalau di dalam Yehezkiel selanjutnya nanti kita baca di Yehezkiel 3 ada, Yehezkiel 4, Yehezkiel 18 itu bangsa Israel itu tidak menuruti firman Allah. Yang pertama itu Yehezkiel 3 di situ tertulis bahwa
bangsa Israel tidak menuruti firman Allah. Lalu kemudian yang kedua, bangsa Israel itu kemudian menyembah Allah-Allah asing, Allah-Allah yang lain gitu. Padahal perjanjian bangsa Israel kepada Allah adalah Dia menjadi bangsaku dan Allah Yahweh menjadi Allah. Gitu. Maka tidak boleh ada Allah yang lain selain Allah Yahweh sendiri itu. Tetapi bangsa Israel kemudian melanggar janji itu, menyembah Allah-Allah yang asing itu, dan itulah yang kemudian menjadi pelanggaran atau menjadi dosa dari bangsa Israel. Lalu kemudian ada juga kesalahan atau dosanya adalah tidak berlaku adil dalam kehidupan itu. Dan kemudian yang terakhir adalah karena bangsa Israel tadi memiliki perjanjian dengan bangsa-bangsa yang lain atau kerajaan-kerajaan yang lain untuk memperkuat bangsa Israel. Padahal Allah sendiri harus berpegang pada Allah sendiri. Allah yang kemudian membimbing, yang menguatkan, bukan dengan perjanjian dengan bangsa lain atau kerajaan-kerajaan lain. Tapi Allah sendirilah yang harusnya diandalkan, diutamakan. Nah, dosa-dosa bangsa Israel itulah yang membuat Allah kemudian marah dan kemudian membuat bangsa Israel kemudian diserang, hancur, luluh lantah, dan kemudian seluruh bangsa Israel akhirnya mengalami masa pembuangan, pun termasuk rajanya juga akhirnya ikut dalam pembuangan. Nah, makanya kemudian karena dosa-dosa itu, Yeskiel diutus untuk mengingatkan kembali bangsa Israel, untuk menegur bangsa Israel kembali lagi kepada Allah, bukan dengan perjanjian dengan bangsa-bangsa lain atau kerajaan-kerajaan lain, tapi kembali kepada Allah, mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Itulah yang ingin disampaikan agar bangsa Israel kembali bertobat. Terima kasih Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita resapkan di bagian pertama ini apa yang sudah disampaikan oleh Romo Purboyo Dias untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali kita berjumpa di dalam pesta wajib Santa Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Dan bersama Anda masih ada Romo Purboyo Dias dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya ataupun mengajukan usul dan saran, silahkan kirimkan ke nomor handphone 0822 1036 1555. 0822 1036 1555. Baiklah para pendengar terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali bersama Romo Purboyo Dias untuk menyimak renungan bacaan Injil pada hari ini. Romo, dalam bacaan Injil hari ini kabar sukacita apa yang disampaikan? Baik, dalam bacaan Injil tadi kita sudah mendengar bagaimana para murid itu bertanya kepada Yesus siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Mungkin gambaran para murid adalah mereka ingin menjadi yang terbesar ya. Gambarannya pasti dalam manusiawi kita pun ya selalu ingin menjadi yang terbesar. Lalu dia bertanya kepada Yesus, siapa yang akan menjadi terbesar dalam kerajaan surga? Kalau kita berbicara mengenai Injil ini tadi, yang menarik itu adalah Yesus mengambil contoh anak-anak. Yesus menempatkan di tengah mereka seorang anak kecil dan berkata, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Anak-anak itu di dalam tradisi Israel tentu tidak
memiliki power, tidak memiliki kekuatan, tidak dianggap bahkan ya, karena masih tergantung dengan orang tuanya, dengan bapak ibunya gitu. Maka yang ingin disampaikan Yesus di dalam renungan, dalam bacaan Injil ini adalah sikap anak-anak ya. Sikap anak-anak yang pertama yang kita bisa pelajari itu adalah sikap patuh, taat kepada perintah bapaknya ya. Kalau kita punya anak ya masih kecil, atau sebagai contoh saya punya keponakan masih kecil, umur 7 tahun dan umur 2,5 tahun. Dan itu anak keponakan saya itu taat kepada bapaknya, kepada ibunya kalau diperintah, kalau diminta sesuatu. Nah, itu yang ingin Yesus harapkan kepada para muridnya, kepada kita semua. Sikap yang pertama adalah sikap taat kepada Bapa. Maka tentu relevansinya bagi kita, para pendengar, para pemirsa, kita diajak juga memiliki sikap itu. Sikap taat kepada perintah Bapa, perintah Allah sendiri. Maka kita orang Katolik diajak untuk memiliki ketaatan kepada kehendak Bapa. Lalu sikap yang kedua dari seorang anak kecil itu adalah sikap yang polos, sikap yang jujur, tidak ada maksud apapun, tidak ada intensi apapun. Maka seorang anak kecil itu mempunyai sikap yang jujur. Kalau ditanya pasti dia akan menjawabnya secara jujur. Tidak mungkin dia berani berbohong ataupun menjawab yang tidak jujur. Anak kecil selalu menjawab jujur pertanyaan. Sikap jujur, sikap polos itu yang diharapkan oleh Yesus. Kejujuran, kepolosan hati untuk mau menerima Yesus, mau mengakui Yesus, dan tidak ada intensi apapun, maksud apapun selain mau mengikuti Yesus. Karena ada juga mungkin yang mau mengikuti Yesus tetapi ada tujuan-tujuan lain gitu ya. Ada maksud-maksud lainnya. Nah, Yesus ingin mengajak supaya kita yang mengikuti Yesus, yang mau untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga, punya kepolosan hati, kejujuran hati, dan tidak ada maksud apapun selain mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus. Itu dua sikap yang mungkin bisa menjadi teladan atau bisa menjadi bahan untuk kita, bagaimana kita bisa menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Kalau kita mempunyai sikap seperti anak kecil, yang jujur, yang polos, dan akhirnya taat pada kehendak Allah, taat pada perintah Allah, maka kita selamat, kita masuk surga, dan kita bisa menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Karena sungguh-sungguh mengikuti perintah Allah, menuruti kehendak Allah. Itu yang dapat kita pelajari, kabar gembira bagaimana anak kecil menjadi teladan, menjadi contoh yang dipakai oleh Yesus agar kita bisa menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Maka di situ dikatakan lagi, barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Maka sikap rendah hati, merendahkan diri, itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan beriman kita. Kita mau merendahkan hati, kita mau merendahkan diri kita, agar kita bisa menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Itu. Lalu kemudian, barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya, kembali lagi Yesus mengangkat hal yang anak kecil yang dalam tradisi di sana dipandang remeh, dipandang sebelah mata, tetapi oleh Yesus dianggap positif. Dan ini menjadi bahan perumpamaan Yesus sendiri. Menjadi teladan Yesus sendiri untuk melihat kepolosan, kejujuran, sikap rendah hati anak kecil, ketaatan anak kecil, itulah yang dibutuhkan dalam hidup beriman kita. Sehingga kita dapat belajar dari anak kecil bagaimana akhirnya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah
dan menjadi terbesar di dalam kerajaan Allah. Itu kabar gembira dalam bacaan Injil ini. Iya, kabar gembiranya kita menjadi bersikap seperti anak Iya. kecil, Romo ya, yang taat, polos, dan Iya. jujur. Mungkin banyak yang tidak suka ya, kalau dibilang kamu kok seperti anak kecil atau kekanak-kanakan atau childish ya. Tetapi justru yang ingin dilihat dari Yesus adalah sikapnya anak kecil yang tadi itu. Sikap jujur, hati, polos hati, taat kepada perintah Bapanya. Itulah yang ingin diangkat oleh Yesus. Maka hal yang tadi, anak kecil yang dianggap orang tidak suka dibilang anak kecil, seperti anak kecil, tetapi justru kita belajar dari sikap anak kecil itu sendiri. Ya, terima kasih Romo. Kemudian Romo, apa yang terdapat dalam kalimat di sini, yaitu bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Maksudnya apa, Romo? Iya, dalam Injil tadi perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang seekor domba yang sesat ya. Tadi perumpamaan pertama Yesus menggunakan anak kecil, lalu kemudian yang kedua menggunakan seekor domba yang tersesat. Maka di sini pertobatannya, Yesus menggunakan seekor domba yang tersesat dari kawanan 100 ekor domba itu. Tentu ingin mengatakan kalau domba itu tersesat, maka pasti gembala mencari-cari ya. Pasti gembala kebingungan, loh kemana yang satunya lagi gitu. Maka pasti gembala yang baik itu pasti akan mencari dombanya yang tersesat itu. Ya. Maka maksudnya tentu di sini adalah ketika domba tersesat itu sudah ditemukan, pasti dia gembira, dia tidak ingin kehilangan satupun. Maka dia akan meninggalkan yang ke-99 ya, lalu kemudian mencari yang tersesat itu. Sampai kemudian mendapatkannya, kalau sudah mendapatkannya pasti penuh kegembiraan, penuh sukacita karena yang tersesat ini tadi sudah ditemukan dan bisa berkumpul lagi dalam kawanannya. Itu kegembiraan seorang gembala ketika kehilangan dombanya. Nah, maka perumpamaan ini ingin juga menggambarkan bagaimana Allah itu pasti akan bergembira, akan bersukacita jika ada satu orang berdosa yang kemudian bertobat. Allah pasti akan bersukacita ketika seorang pendosa kembali kepada Allah, mau untuk bertobat. Pendosa yang tersesat itu ditemukan oleh sang gembala dan kemudian mau kembali ke jalan yang benar, mau bertobat, maka di situ pasti sukacitanya lebih besar, kegembiraannya lebih besar daripada orang-orang yang tidak membutuhkan atau yang tidak dalam situasi berdosa. Itu yang ingin disampaikan. Maka Bapa di surga tadi dikatakan pasti tidak menghendaki seorang anak-anak ini pun hilang. Gembala tidak menghendaki seekor dombanya hilang. Demikian juga Bapa di surga tidak menghendaki seorang dari anak-anak ini hilang. Maka kita sebagai anak-anak Yesus, sebagai pengikut Yesus, tentu tidak ingin kita hilang, dan kemudian pasti Allah, pasti gembala akan merasakan kehilangan itu. Tidak ingin merasakan kehilangan dari satu domba-dombanya itu. Maka kita diajak juga dalam bacaan Injil ini untuk mau bertobat, untuk mau kembali kepada Allah. Apa artinya bertobat? Bertobat berarti kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita banting setir ya, berbalik arah dari kita yang tadinya salah jalan, kembali ke jalan yang benar. Itulah pertobatan. Kalau jalan kita salah, kita putar balik, kita kembali ke jalan yang benar. Maka dalam pertobatan itu nanti dibutuhkan juga sikap penyesalan dan mohon ampun. Itu yang diharapkan oleh Allah Bapa agar kita
orang beriman, kendati kita menyadari kedosaan-kedosaan kita, kesalahan-kesalahan kita, kelemahan kita, mau untuk bertobat, mau untuk kembali kepada Allah, menyesal dan memohon ampun. Itu yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil ini. Ya, kalau kita bertobat, Romo, apakah syarat-syaratnya untuk bertobat? Iya, syarat untuk pertobatan tentu pertama-tama adalah penyesalan. Kalau tidak menyesal, tentu tidak akan dia bertobat gitu. Dan yang syarat kedua adalah mohon ampun. Nah, mohon ampun ini sungguh menjadi kekuatan juga bagi gereja, karena dengan kekuatan mohon ampun ini Allah mengampuni dosa manusia berkat kerahimannya gitu. Maka dua hal ini harus ada dalam pertobatan, sungguh-sungguh menyesal dan mohon ampun, lalu kemudian bertobat. Artinya kalau sudah menyesal, sudah diampuni, artinya tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama, dosa-dosa yang sama. Itu dua hal dalam pertobatan. Yang menarik adalah ada sebuah cerita ketika iblis atau setan itu mengeluh kepada Allah, kepada Allah Bapa. Dia mengeluh, mengapa manusia yang berdosa, yang berulang kali jatuh ke dalam dosa, itu selalu diampuni lagi, dan lagi. Sementara saya, iblis, saya hanya satu kali saja berbuat dosa, tetapi Allah mengutuk saya untuk di neraka. Lalu kemudian Allah menjawab, ya, mengapa manusia tetap diampuni, tetapi kamu yang satu kali melakukan tidak, karena iblis tidak memiliki rasa penyesalan dan tidak memohon ampun. Sementara manusia, kendati berulang kali jatuh ke dalam dosa, ia menyesal dan mohon ampun. Itulah mengapa Allah senantiasa terus mengampuni dosa manusia, mengasihi manusia, kendati manusia jatuh berulang kali dalam dosa, karena manusia mau menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Itulah pertobatan. Kita menyadari ya, manusia itu lemah. Kita secara manusiawi pasti punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Tetapi Allah senantiasa terbuka. Allah senantiasa menunggu kita untuk kembali kepadanya. Kendati kita menyadari kita manusia lemah, kita seringkali jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah selalu menerima kita. Seperti dalam kisah yang lain, Bapa yang baik itu menunggu anaknya yang tersesat, menunggu anaknya yang bungsu untuk kembali pulang ke rumah bapaknya. Itulah yang Allah lakukan kepada diri kita semua, kepada kita manusia. Kita manusia berdosa, tetapi Allah senantiasa memberikan kerahimannya. Allah senantiasa memberikan belas kasih-Nya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau kembali kepada Allah atau tidak? Apakah kita mau menyesali dan kemudian bertobat atau tidak? Allah senantiasa mau untuk menerima kita. Tapi seringkali manusianya, kitanya yang malas untuk bertobat, malas untuk kembali kepada Allah. Karena apa? Ada yang mengatakan, ya saya bosan karena dosa-dosa saya itu saja gitu. Saya seringkali jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Akhirnya malas untuk mengaku dosa, malas dan tidak mau kembali kepada gereja untuk mengaku dosa. Itu yang terjadi. Tetapi Allah senantiasa memberikan kerahimannya. Itu. Apa akibatnya kalau kita malas mengaku dosa, Romo? Iya, tentu saja. Kalau kita malas mengaku dosa, pasti dosa kita akan bertumpuk-tumpuk ya. Dosa kita akan semakin banyak ya. Seperti tadi, kalau kita tersesat, ini tersesatnya semakin jauh lagi kalau kita tidak mau kembali kepada Allah. Kalau kita naik mobil tersesat itu, kalau tidak mau putar balik, ya tersesat semakin jauh. Itu kira-kira gambarannya bagaimana kalau
manusia yang sadar bahwa berdosa, tetapi malas untuk bertobat, tidak mau untuk mengakui dosanya atau tidak menyesalinya, tentu akan semakin jatuh ke dalam dosa yang lebih banyak lagi, dan lebih semakin lama semakin menutup diri dan semakin menjauh daripada Allah. Dan tentu hal ini akan membuat manusia pasti semakin jauh dari Allah dan akhirnya tidak selamat ya. Itu tadi. Kita mau manusia selamat. Kita orang Katolik, kita orang beriman ingin kita selamat dan masuk kerajaan surga. Tapi syaratnya adalah pertobatan ya. Selain tadi seperti anak kecil, polos hati, jujur hati, taat pada Allah, tetapi juga harus ada sikap tobat ya. Kalau kita tidak bertobat, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama, dosa-dosa kita, tentu kita tetap tidak akan masuk ke kerajaan Allah gitu. Kan tentu kita tidak akan selamat. Maka yang paling penting itu adalah kembali kepada Allah. Dan kalau kita malas, tidak mau mengaku dosa, tidak menyesalinya, kita semakin jatuh ke dalam dosa dan semakin hidup jauh dari Allah. Ya, kalau Tuhan menginginkan kita seperti anak kecil, berarti Tuhan tidak melihat prestasi ya Romo ya, tetapi memandang keterbukaan dan ketulusan hati manusia itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan keterbukaan dan ketulusan hati manusia itu, Romo? Iya, keterbukaan dan ketulusan hati. Keterbukaan artinya manusia mau dibimbing oleh Allah. Anak kecil dia taat pada Allah karena dia taat kepada bapaknya karena dia terbuka, dia percaya bapaknya pasti tidak akan mencelakakan dia. Maka kalau bapaknya suruh ini, pasti dia akan taat ikuti, tidak mungkin bapaknya akan mencelakakan dia. Maka perlu keterbukaan hati kepada Allah untuk mau dibimbing oleh Allah sendiri. Kita percaya Allah tidak akan mencelakakan kita. Maka dengan kita punya iman, kepercayaan kepada Allah yang Maha Baik itu, kita berpegang pada Allah yang Maha Baik itu, maka keterbukaan hati kita ialah mengikuti kehendak Allah itu tadi. Ya, Allah menghendaki kita hidup baik, hidup suci, hidup kudus, maka kita lakukan, kita menuruti, mentaati kehendak Allah itu untuk hidup baik, hidup suci, hidup kudus. Seperti itu. Keterbukaan hati untuk senantiasa dibimbing oleh Allah. Kalau anak kecil terbuka hatinya karena percaya kepada bapaknya, kita sebagai orang beriman terbuka hati kita karena kita percaya kepada Bapa, kepada Allah yang akan membimbing kita, mendampingi kita, dan akan memberikan apa yang menjadi yang terbaik untuk hidup kita. Itu yang ingin disampaikan dari keterbukaan hati. Ya, Romo, bagaimana jika seseorang sudah terpuruk di dalam dosa dan ingin kembali tetapi ada rasa takut di dalam dirinya, Romo? Ya, tentu bagi orang yang berdosa, yang kemudian terpuruk, pasti ada rasa takut, ada rasa malu ya, ada rasa enggan, apalagi mau masuk lagi ke gereja. Pasti semakin lama dia semakin jauh dari gereja gitu. Tetapi yang perlu kita sadari dan perlu kita ingat, Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pengampun. Maka kendati kita telah berdosa, seringkali seperti bangsa Israel ya, jatuh ke dalam dosa, bertobat, jatuh ke dalam dosa lagi, bertobat lagi, Allah senantiasa menerima kita, Allah senantiasa mengampuni dosa kita. Maka untuk kita semua manusia ya, terutama mereka yang berdosa, yang malas, yang enggan untuk kembali kepada Allah, ingatlah bahwa Allah senantiasa menerima kepulangan kita, orang berdosa ini. Asalkan kita mau menyesali dosa kita dengan sungguh-sungguh, mau mohon ampun, dan akhirnya mau bertobat. Setelah kita kembali kepada Allah, setelah kita mengakui, menyesali,
paling gampang tentu adalah dengan sakramen tobat. Sakramen tobat itulah yang menjadi tanda dan sarana keselamatan bahwa Allah telah mengampuni dosa kita. Ketika kita mau untuk menerima sakramen tobat, maka kita percaya setelah kita menyesali dan kita mau mohon ampun, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Dan kita mohon rahmat dari Allah untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, seturut dengan perintah Allah. Artinya setelah kita bertobat, kita berusaha untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Itu yang kita coba usahakan, kendati memang pasti akan terjadi lagi, entah nanti dosa ringan ya, ngomongin orang, marah, atau kemudian berkata kasar, atau apapun juga, pasti nanti akan terjadi lagi. Tetapi selalu ingat bahwa Allah senantiasa mengampuni dosa kita, menerima kita, kendati kita seringkali jatuh ke dalam dosa, berulang kali, terus dan terus. Tetapi Allah tidak henti-hentinya, tidak lelah untuk mengampuni. Itu yang perlu kita ingat sebagai orang beriman. Maka orang berdosa yang memang mengalami entah enggan, entah malu, entah takut kembali kepada Allah, pesannya adalah jangan takut, Allah senantiasa menerima kita orang berdosa ini. Asalkan kita mau bertobat sungguh, menyesali dan mohon ampun, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Iya, Romo, berapa kalikah kita boleh mengaku dosa atau menerima sakramen pengampunan dosa, Romo? Ya, tentu kalau kita mau menerima sakramen pengampunan dosa tidak hanya 1 kali 2 kali. Kalau memang kita merasa butuh pada saat itu, langsung meminta sakramen tobat boleh. Dalam kondisi memang kita merasa, saya merasa berdosa, saya merasa bersalah, dan saya merasa tidak nyaman. Saya merasa tidak layak untuk sambut komuni misalnya. Maka pada saat itu juga boleh meminta sakramen tobat kepada Romo, kepada imam, kapanpun ya. Maka tidak harus menunggu nanti saja setelah hari raya Natal atau hari raya Paskah baru saya mengaku dosa gitu. Pada saat kapanpun kita merasa berdosa dan kita merasa tidak pantas, maka mintalah atau kembalilah kepada gereja untuk menerima sakramen tobat. Begitu. Jadi memang tidak hanya pada saat Natal dan Paskah saja ya, tetapi saat apapun juga. Misalnya hari Minggu mau ke gereja, saya merasa berdosa karena saya sudah marah-marah dengan keluarga atau dengan anak atau dengan istri, mau ke gereja gitu. Saya merasa tidak layak untuk menyambut komuni karena dalam keadaan marah, emosi gitu. Maka mintalah dulu sakramen tobat untuk bisa merasa layak mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima tubuh dan darah Kristus gitu. Maka memang dianjurkan kapanpun ya, kapanpun di saat Anda merasa berdosa, kita merasa berdosa, carilah Romo, carilah imam untuk meminta sakramen tobat. Ya, terima kasih Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Maka Romo Purboyo Dias dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari hadapan Anda. Selalu semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan dari Romo Purboyo Dias. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu sungguh nyata bahwa Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami dan menerima kami ke dalam pangkuan-Mu. Kami menyadari kami manusia lemah yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Kami seringkali mengkhianati Engkau. Tetapi Engkau juga senantiasa dan tidak pernah lelah menerima kami ke dalam pangkuan-Mu dan mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam
bacaan Injil tadi kami sudah mendengar bagaimana Engkau begitu besar, bagaimana Engkau begitu maha rahim, sehingga siapapun yang kembali kepadamu akan diampuni. Maka kami mohon agar usaha kami, agar pertobatan kami senantiasa Kau bimbing, Kau lindungi, dan Kau berkati, dan semoga kami sungguh-sungguh menjadi murid-murid-Mu yang akhirnya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kami belajar melalui anak kecil yang polos, jujur, dan taat, dan kami juga belajar bagaimana Engkau adalah gembala yang baik yang mau mencari domba yang tersesat. Kami seringkali tersesat dan kami ingin kembali kepadamu. Maka kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami hidup dan setia kepadamu dan akhirnya kami Kau berkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga usaha kita, niat kita, pertobatan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Ooh. I walk with you wherever you go, through tears